Kira-kira ke depannya perempuan bisa duduk di depan omong adat bisa tidak? Memang kita punya adat tidak bisa. Kita harus balik di Tondonengaa dengan di Lado begitu. Tapi laki-laki yang duduk di balik katonga situ. Kalau mereka omong di balik katonga, kalau mereka itu tidak jelas, kita juga perempuan di Lado itu bisa jelaskan. Begini dia punya cara. Atau begitu dia punya jalur itu. Jalannya kita punya adat. Kita omong begitu juga, Pak. Jadi perempuan main belakang? Iya tuh, tetap saja kita main belakang. Sama Bapak, sama kalau misalnya, permisi Bapak, kalau malam-malam itu bukan perempuan, harus laki-laki yang duluan baru kita. Begitu, bukan kita nakal Bapak, sama-sama. Jadi laki-laki harus duluan, kalau perempuan duluan? Tidak bisa Bapak, biarpun bagaimana, perempuan tidak bisa jalan duluan, harus laki-laki yang duluan. Karena bijaksananya dalam kita punya rumah tangga itu, memang laki-laki tidak tahu dalam kita punya Tondonengaa itu. Kalau misalnya periu, apa segala macam, kita yang tahu. Tapi jalankan semua jalan laki-laki, kita juga. Belum tentu kalau laki-laki pergi di sebelah pintu sana, kita pergi ikut. Tidak. Tetap saja bapak-bapak harus omong yang benar, jadi mama juga bisa ikut. Kalau dia benar mama ikut, kalau tidak salah. Harus macam malam tadi apa? Saya pengkerengnya kan. Sini dulu sini. Baik, kami sedang berada di Kampung Bondobogil, Kecamatan Tanariu, Kabupaten Sumba Barat, di Pulau Sumba. Kampung ini sangat jauh, tidak ada listrik, tidak ada akses informasi, air yang jauh, dan bersyukur juga karena terisolir, kampung ini bisa mempertahankan adat budaya, termasuk bagaimana cara menanggulangi corona secara adat dan budaya. Simak kelanjutannya di sini. Ini kampung namanya kampung Bondobogil. Kampung Bondobogil suku Wemau. Suku Wemau. Ya. Jumlah rumahnya ada berapa? 7. Ada sejarah suku Wemau. Dulu turunan dari mana atau datang dari mana? Ada. Dia dari Kampung Sasar, waktu dari Bali juga. Dia dari Bali, dia berketemu di Kampung Sasar, kampung besar, kampung yang pertama sekali. Jadi akhirnya neneknya keturunan kita dari suku Wemau, sampai dia terbang, dia ada itu bambu, dia langsung di atas bambu. Jadi akhirnya di Punumbu. Dia punya sejarah. Punumbu. Yang tombak aja. Iya. Dia turun di Punumbu. Dia terbang, dia punya batangnya. Sampai pada hari ini, tetap kita bawa terus ini bambu yang dari Punumbu. Jadi ritual adat itu yang kita ambil, yang kita laksanakan ini, yang ada ini. Ini barang bukti. Ini bambu ini. Jadi itu bambu keturunan dari nenek moyang yang di Punumbu. Jadi ritual adat kita ambil, kita laksanakan ini rumah. Itu yang kita pakai dari asalnya ini bambu, dari kita punya nenek dari dulu di Punumbu. Berarti bawa bambu dari sana? Iya. Karena ini kita punya nenek, itu yang dia ikut. Dia terbang dari Sasar, dia kena di bambu. Iya. Di Wengapu. Tempatnya rumah pertama dari Bali. Iya. Di Kampung Sasar.
Jadi sampai di sana di Sasara baru terbagi suku-suku yang 7 suku. Suku apa saja itu? Hah? 7 suku itu apa saja? Suku-suku Anarato, Anarato, Anapali, Kanata, Webongga, 5, Wekova, Winlengo. Satu lagi. Baru 6. Velogo. Berarti sekarang tradisi budaya masih Tetap, masih utuh. pernah dengar corona sampai 5 semua ada di sini. Memang dulu ya tidak bentuk corona. Memang ada juga dulu. Ada. Ya kalau bahasa kampung kita bilang bulur. Bulur kalau bahasa Sumba. Bulur. Jadi setiap rumah ada yang mati 2-3 orang. Dulu ada memang. Tapi bukan penyakit corona, dia punya bentuk. Ini masalah karena kepintaran apa juga ini alat-alat canggih sekarang kita bilang corona. Dulu kita bilang bulu kalau bahasa adatnya, bahasa kampung. Mati setiap rumah. Ada yang 1, yang 2, ada memang dulu. Namanya bulu. Bulu kalau bahasa kampung. Dia sudah yang tadi yang saya omong di kampung, kita masih diskusi secara corona. Dia punya rumah di sini. Wakil Ketua Pariwisata. LP Ngara. LP. Lani Pandangara. Apa? Lani Pandangara. Lani Pandangara. Lani Pandangara. Ya. Di dinas Wakil Ketua Komunitas aliran kepercayaan Marapu di di Sumba Barat. Kabupaten Sumba Barat. Ya. Lanjut. Bagaimana tadi? Jadi waktu itu kejadian di sini, orang tua mengadakan orang-orang tua dulu bertemu mengadakan pencegahan ini penyakit ini dalam kurung bulura. Jadi melaksanakan kegiatan ritual adat di tengah kampung, macam di sini, macam merapuan dana istilah di sini. Yang mana? Sebagai penghuni di kampung ini.
Jadi kita bilang pukul gong, rai Pukul gong di kita sini. bilang. Di sini di Merapuan. Ya. Merapuan ini. Ya, ini kayu ini. Sama dengan Oh, di kayu ini. Iya, kayu ini kan. Jadi kita pukul gong nih. Untuk mencegah Mencegah kembali penyakit. supaya jangan dia berkelanjutan. Ternyata terjawab juga. Mulai dari tahun 1820 sampai hari ini baru ada kejadian ya di luar Sumba sudah. Apakah dia Ya, atau tidak? Itu yang kita mereka laksanakan Zairo selama 3 malam. Ya, selama 3 malam. proses untuk pencegahan Pencegahan, proses untuk pencegahan. yang dulu tahun 1820. Ya. Jadi sampai hari ini tidak mengulang lagi. Jadi makanya pemikiran kami sebagai orang adat, karena sudah ada dasar dari para Yang terjadi leluhur dulu. Jadi kami ada rencana untuk melakukan kegiatan yang seperti orang tua laksanakan dulu. Jadi kami sudah diskusi juga bosuk. Ya, kami sudah musyawarah Baru tadi yang sisa tunggu dia punya hari H. Masih minta persetujuan juga dari pemerintah. dari desa kecamatan. Ya. Desa kecamatan dengan bupati. kira-kira ritual ini dalam bentuk yang bagaimana? Saiso. Saiso. Dia laksanakan pukul gong 3 malam. selama 3 malam. Semua rato-rato harus hadir. Nah, yang pokoknya rato-rato dari kecamatan Taneriku. Siang Bapak Desa. Jadi kita salam begini Dari jauh. sempat Ratu-Ratu mengkoordinasikan dengan saya, dan memang sempat terlintas dalam pemikiran saya sendiri dengan wabah corona ini. Memang untuk desa kami belum ada yang masuk, tetapi ada satu kebiasaan karena menurut cerita para rato adat di kampung sini, di tahun 1820 pernah terjadi meninggalnya masyarakat di sini hampir sama dengan corona. Meninggal 1 buah rumah, kadang 4 sampai 5 orang, dan bahkan tidak ada yang saling membantu. Karena ketika misalnya rumah sebelah meninggal, dari rumah tetangga tidak akan pergi. Nah, menurut cerita para rato, kampung sini mempunyai rumah 70 buah, dan karena dengan penyakit yang mewabah seperti corona ini, mereka berpindah kampung. Ada satu kampung yang dinamakan Wanokakara, dan setelah orang-orang yang sakit penyakit tadi di kampung sini sudah habis semua, baru 70 buah rumah ini naik kembali ke kampung sini dan membuat rumah beraktivitas seperti semula. Iya. Tanggapannya? Ini yang menjadi persoalan. Kalau saja kita tetap pada bisa saja saya lakukan, kita duduk melakukan musyawarah mufakat, karena kita diizinkan kewenangan hak asal usul berskala lokal desa, bisa saja kita buat, dan pernah mereka duduk bersama dengan saya, bagaimana kalau kita lakukan ritual adat mengusir ini penyakit dengan cara adat budaya yang pernah dilakukan oleh nenek moyang kita seperti itu. Dan saya belum bisa menanggapi, saya hanya bisa bilang, iya Bapak, bisa kita lakukan apabila virus ini sudah masuk di Pulau Sumba. Kenapa tidak?
tetapi sangat tergantung dengan kesepakatan musyawarah mufakat kita di desa. Lalu saya akan bawa ke tingkat atas. Apabila disetujui, bisa saja kita itu lakukan. Dan saya pernah lihat di daerah lain seperti Malaka, dia lakukan juga hal itu. Itu yang mungkin ya saya juga terinspirasi dan bahkan sempat pikirkan hal itu. Dan untuk kita bicarakan masalah ritual adat, tidak sembarang kita langsung atur dengan begitu saja lalu kita tidak lakukan, karena menurut kepercayaan para rato dan bahkan warga khusus di Kampung Pondobuil dan Ombarade, pemali gitu, akan menjadi utang adat yang nanti ya dia akan berefek pada manusia di sekitar sini lagi gitu. Jadi ini tidak perlu kita cuatkan di warga yang banyak, cukup kita pikirkan dulu. Jadi alasan saya tunggu, karena ini virus belum masuk di Sumba, tapi tetap kita waspada mengikuti anjuran pemerintah yang sudah ada, sehingga kita mencegah lebih bagus daripada mengobati. Itu mungkin. Sampai dengan saat ini aturan untuk yang berkaitan dengan hal itu memang belum ada, tetapi tetap pada situasi dan kondisi desa kita seperti apa. Lalu kembali, kalau di sini kami musyawarah dan mufakat, harus kembalikan ke tingkat atas. Apabila ada persetujuan dari sana, kenapa tidak kami mendukung gitu? Tetap ada dukungan dari pihak pemerintah. Kami tidak akan tinggal diam, karena apapun yang dilakukan oleh masyarakat, kalau menurut kami sebagai pemerintah desa itu masuk di akal, kenapa tidak gitu? Tetap kita mendukung. Kami kan sebagai pemerintah desa, apa yang menjadi aturan, saya rasa itu dulu yang kami jalankan. Kalau yang berhubungan dengan bagaimana kebiasaan masyarakat, artinya ilmu kesehatan dengan situasi dan kondisi masyarakat yang bertentangan, kami akan tetap mengikuti juga, sehingga apa yang masuk di akal menurut masyarakat, ya saya rasa sah-sah saja gitu. Untuk menanggapi hal itu, karena kita masih pada koridor aturan, jadi kita harus berjalan sesuai dengan aturan. Adapun anjuran pemerintah untuk menjaga kesehatan, dari pihak medis menganjurkan harus mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, tetap menjadi anjuran kita pemerintah untuk menyampaikan di masyarakat. Dan itu wajib kita menyampaikan kepada masyarakat, sehingga mereka mungkin dari sekarang untuk melatih diri bagaimana cara mencuci tangan dengan benar, makan makanan yang sehat. Karena perlu kita sampaikan kepada masyarakat, dengan zat-zat kimia yang ada zaman sekarang sudah terkontaminasi dengan bumi kita ini seperti itu. Jadi saya rasa kita semaksimal mungkin merubah pola pikir masyarakat kita agar tetap mengikuti dengan perkembangan modern yang ada, tetapi tidak terlepas daripada apa yang menjadi kebiasaan mereka. Tidak mungkin juga kalau nenek-nenek kita dulu makan yang jorok kan, pasti bersih juga kan gitu. Dalam hal yang mana dulu, saya lebih mengutamakan begini. Sudah, karena kamu sudah mengenal itu obat rumput apa segala macam, itu akan terkandung zat kimia di sana. Ketika tidak mencuci tangan, itu yang membuat kita jadi sakit. Jadi tolong ikuti anjuran pemerintah. Biarlah secara pelan-pelan mereka mengikuti juga. Mengikuti, sehingga yang namanya anjuran pemerintah di bidang kesehatan
jangan kita terlalu ketinggalan juga itu. Nah, seperti itu. Kalau untuk menganggarkan, saya rasa saya belum menanggapi itu, tetapi mendukung secara gotong royong, itu dulu yang kita lakukan, lalu mungkin saya publikasikan kalau ini benar loh, ini masyarakat melakukan ini benar-benar mengusir ini wabah yang ada. Dan kebiasaannya, cerita nenek moyang, kalau virus babi yang kita alami sekarang, kalau dahulu kala itu tidak pernah terjadi seperti sekarang-sekarang ini. Dan memang sewaktu saya masih kecil, masih kita temukan babi yang sampai tua apa. Tapi sekarang tidak ada lagi. Nah, setelah saya bertanya ke para rato, begini Bapak Desa, karena memang kita tidak pernah lagi memberikan makan itu apa, marapuwano, ya ada yang tadi ini yang kita tidak pernah lagi kita lakukan itu. Makanya virus ini dia mudah saja masuk. Oh, kalau begitu coba kamu lakukan dulu secara gotong royong. Dan mereka punya keyakinan bahwa iya benar. Nah, ketika mungkin mereka hamayang atau apa gitu, benar-benar apa luar biasa gitu. Dia yang menjadi tafsiran kita yang tidak masuk di akal bisa masuk di akal. Ini antara hal percaya dan tidak, begitu. Kita orang yang beriman, kita harus tekun dan berdoa sehingga wabah virus corona ini jangan pernah sampai di NTT, Pulau Sumba, dan Sumba Barat, terlebih khusus di Desa Manukuku. Dan saya menghimbau kepada rato-rato adat yang masih punya kepercayaan terhadap aliran Merapu, nenek moyang kita, bahwa itu adalah bagian dari roh yang selalu sama-sama dengan kita, agar selalu rajin menyampaikan kepada roh-roh nenek moyang, sehingga mereka lah yang bisa mengusir bahasa kampungnya, sudahlah bahasa ibu saya. Bila mereka lah yang diharapkan untuk mengusir corona ini agar jangan masuk di wilayah tercinta kita ini. Mungkin atas dukungan dan partisipasi semua masyarakat agar kita sama-sama memerangi virus corona yang memang belum masuk, agar jangan sampai dia masuk. Mungkin demikian. Terima kasih. Terima kasih.